Ya, sementara itu ribuan diaspora memadati TPS Kota Melbourne untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu tahun ini. Dan untuk mengetahui antusiasme pemilu di Melbourne, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada WNI Indonesia di Australia, Tilda Christine. Selamat siang waktu Jakarta, Tilda. Hai. Ya, selamat sore dari waktu Melbourne, Aha. Australia. Ya, ini sudah berlangsung pada 10 Februari kemarin ya, begitu pencoblosan di sana. Tilda, bagaimana suasana di TPS pada saat Anda melakukan pencoblosan di sana? Di Melbourne sendiri itu dilaksanakan dalam waktu sehari dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Dan ketika pemirsa untuk warga yang tidak punya email, yang belum termasuk dapat mendapatkan undangan melalui email, mereka harus mengantri panjang sekali. Jadi ketika sudah punya email undangan, itu bisa langsung masuk dan dilakukan dengan sangat lancar. Dan juga ada pembagian waktu, jadi dilakukan di pagi hari untuk daftar pemilih tetap, kemudian dilanjutkan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yang merupakan pemilih terakhir ditutup di jam 7 malam. Oke. Pada saat ke TPS sendiri sampai selesai, boleh diceritakan dong bagaimana kemudian antusiasme warga di sana begitu? Apakah ada yang tidak menggunakan hak suaranya atau justru ini 100% masyarakat Indonesia yang ada di sana menggunakan hak pilihnya? Oke, untuk menggeneralisir bahwa semua masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya atau tidak, saya tidak bisa menjamin karena saya juga baru seminggu di sini. Oke. Tetapi saya melihat antusiasme masyarakat Indonesia secara umum sangat besar. Jadi mereka benar-benar datang mengantri sepanjang itu. Bahkan ada yang ketika belum mendapatkan daftar undangannya dari TPS, mereka harus datang lagi di sore hari. Jadi datang di pagi hari, kemudian datang lagi di sore untuk mengkonfirmasi bahwa mereka sudah akan memilih. Seperti itu. Dan walaupun mengantri, banyak sekali yang datang. Oke, walaupun ngantri tapi masyarakat tetap ini ya semangat untuk menggunakan hak pilihnya. Tilda, ini pengalaman keberapa untuk melaksanakan pemilu di luar negeri? Ini kali pertama dan sangat memberikan kesan khusus karena penjelasan dari tim pemilunya sangat jelas, juga diposting di sosial media. Jadi untuk alur dan tempat kumpul, misalkan harus kumpul di Konsulat Jenderal Indonesia, itu juga jelas jam-jamnya seperti itu, alurnya juga tidak susah seperti itu. Dan juga di sana ada, mungkin kalau yang untuk kangen masakan Indonesia, kemudian ada pos kecil di mana ada makanan-makanan Indonesia juga yang dibuat di sana seperti es dawet dan lain-lain. Menarik sekali ya, ini karena masyarakat di luar negeri menggunakan hak suaranya di sana pasti ada kerinduan tersendiri ya dengan tanah air, bisa bergabung, mungkin keinginannya pasti ingin balik ke Indonesia ya untuk menggunakan hak suaranya di dalam negeri. Tapi ternyata di sana ada tradisi khusus mungkin yang dilakukan pasca pencoblosan warga di Melbourne, WNI di sana? Yang saya lihat adalah selain bahwa ada beberapa stand yang menjual makanan-makanan lokal seperti mungkin tempe, nasi kuning, terus ada lalapan ayam dan lain-lain. Itu kan kemudian membantu mengobati homesick terhadap tanah air gitu ya. Kemudian juga ada kumpul-kumpul bersama seperti di taman dan lain-lain seperti itu. Oke, pada saat pencoblosan sendiri, ini bagaimana mereka yang kemudian harus misalnya bekerja gitu? Apakah ada kemudian semacam dispensasi yang diberikan begitu oleh kantor-kantor di sana terhadap WNI yang akan menggunakan hak suaranya? Iya, kebetulan pemilunya tanggal 10 Februari kemarin dan itu tepat hari Sabtu. Jadi untuk aktivitas kantor dan lain-lainnya secara umum itu memang weekend, jadi memang diprioritaskan untuk aktivitas pribadi seperti itu. Jadi tidak mengganggu aktivitas umum seperti kerja, kuliah, dan lain-lain. Oke, untuk sementara hasil dari pemilu di sana mungkin ini udah ada quick count yang diberikan ya. Apakah sudah mulai terdengar oleh WNI di Melbourne ini hasil sementara dari suara yang sudah digunakan WNI yang ada di Melbourne, Australia? Iya, jadi bukan sehari malam setelah pemilu itu boleh dicek ada kayak QR code-nya, jadi kita bisa langsung ngecek hasil surveinya. Untuk di Melbourne sendiri, memang yang unggul Ganjar lebih dari 50%, dan disusul oleh Anies, baru kemudian disusul oleh Prabowo, tetapi kemudian mungkin karena dalam masa tenang, sehingga kemudian di take down exit poll-nya.
Oke, jadi pasangan 03 Ganjar Mahfud ini unggul ya di Melbourne, Australia pada penghitungan sementara di TPS di sana. Tilda, apa sih kemudian apa ya yang ingin disampaikan kepada warga negara Indonesia mungkin yang kita ini masih belum nih, kita masih 2 hari lagi saat ini masih masa tenang, yang akan kemudian menyongsong pemilu 2 hari lagi? Oke, yang ingin disampaikan sebenarnya adalah mungkin beberapa orang yang di sini tuh rindu ya ingin memilih misalkan legislatif di tingkat daerah, kemudian kan dia tidak mendapatkan itu. Jadi di sini yang kami dapatkan cuma memilih untuk legislatif di nasional, DPR secara nasional, dan juga presiden. Jadi kalau misalkan hak suaranya bisa dipakai dengan maksimal, silahkan. Dan juga kalau bisa secara sportif dan tidak perlu diposting di sosial media. Jadi dijagalah sportivitas kita dalam berpolitik, berdemokrasi secara bijak. Oke, baik, mungkin terakhir. Tilda, bagaimana kalau Tilda sendiri mereview perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan di Australia mulai dari WNI ya khususnya, mulai dari pendaftaran daftar pemilih, begitu kemudian sampai bagaimana para kampanye kandidat-kandidat di sana bisa diakses secara mudah oleh warga negara di sana, begitu sampai akhirnya pencoblosan itu sendiri, bagaimana? Oke, di sini mungkin lebih karena memang jumlah warga Indonesia di sini juga lebih sedikit mungkin ya dibandingkan dengan di Indonesia ya, dengan kepulauan juga tantangan sendiri. Tapi kerjasama, jadi bahkan tim pemilu itu juga dibantu oleh beberapa mahasiswa internasional yang misalkan mereka membutuhkan relawan untuk itu. Sehingga jadi lintas kerjasamanya itu misalkan untuk membantu mengawasi bahwa pemilu itu benar-benar berjalan dengan baik, sehingga ketika masuk ke dalam bilik untuk vote itu tidak membawa tas atau handphone atau hal lainnya untuk merekam dan memanfaatkan, itu benar-benar dijaga kredibilitasnya. Baik, baik. Ini semoga ketertiban penyelaksanaan pencoblosan di sana juga akan tercermin juga ya di pencoblosan di warga negara Indonesia di Indonesia sendiri pada tanggal 14 Februari nanti. Tilda Christine, terima kasih atas waktunya bersama kami dan share pengalamannya bersama kita juga. Semoga ini bermanfaat untuk kita ya, menjaga sama-sama mengawal agar pesta demokrasi berjalan sukses dan lancar. Terima kasih Tilda, salam sehat.